Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada video pertama ini saya akan membahas materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom untuk kelas 11, yaitu pelajaran ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan dengan submateri Sistem Operasi Jaringan, ya. Nah, baik, kita lihat lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin sudah baca namun belum paham. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa pengertian, ya, pengertian dari sistem operasi dan beberapa contohnya. Jadi supaya kalian tidak hanya membaca, di sini saya akan menjelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sistem operasi jaringan, karena subcapaian di sini kita tuh harus mampu menerapkan atau mengoperasikan sistem operasi jaringan. Cuman sebelum kita bahas lebih jauh mengenai sistem operasi jaringan, kita harus mengenal dulu apa itu sistem operasi yang disebut dengan sistem operasi. Untuk secara definisinya, sistem operasi itu banyak, ya. Cuman kita lihat di Wikipedia. Nah, secara definisi, sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya seperti perangkat keras, juga perangkat lunak. Ya. Jadi, sistem operasi ini dia berfungsi atau dia mempunyai tugas dia mengatur semua atau seluruh komponen yang ada di komputer, baik itu komponen yang sifatnya perangkatnya keras maupun perangkat lunak, ya. Dan juga selain dari sumber daya yang tadi saya sebutkan seperti perangkat keras dan perangkat lunak, sistem operasi ini juga berfungsi untuk menjadi daemon, ya. Nah, daemon itu apa? Daemon itu adalah program komputer yang berjalan di latar belakang. Jadi, selain dia menjalankan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, dia juga menjalankan beberapa program di belakang itu, ya. Nah, ini adalah definisi secara umum sistem operasi. Sistem operasi ini dibahas di kelas 1, ya, atau di kelas 10. Nah, di kelas 11-nya atau di kelas 2-nya itu lebih ditekankan kepada jaringan. Maka di sini muncul sistem operasi jaringan, ya. Nah, apa perbedaannya antara sistem operasi biasa dan sistem operasi jaringan? Nah, kita lihat, kita cari di sini. Nah, jadi apa perbedaan antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi biasa pada umumnya? Nah, kita lihat sistem operasi jaringan merupakan suatu jenis sistem operasi yang memang ditujukan untuk menangani berbagai masalah jaringan. Jadi, untuk sistem operasi jaringan ini dia dikhususkan untuk menangani sesuai kebutuhan jaringan, ya. Jaringan itu bukan berarti setiap komputer yang terhubung dengan jaringan itu menggunakan sistem operasi jaringan, bukan berarti seperti itu. Tetapi nanti ada beberapa jenis sistem operasi yang memang khusus untuk jaringan,
ya, baik itu jaringan skala kecil maupun jaringan skala besar, ya. Nah, lalu yang kedua, sistem operasi biasa, ya. Sistem operasi biasa umumnya merupakan perangkat lunak, ya, atau sistem operasi yang bertugas untuk melakukan kontrol saja, ya, melakukan kontrol saja atau memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Sebetulnya ini sama, ya, ini sama dengan ini, cuman perbedaannya untuk sistem operasi biasa dia hanya memanajemen sebuah perangkat komputer yang dirinya sendiri saja. Tetapi untuk sistem operasi jaringan, dia diharuskan untuk memanajemen atau mengatur perangkat yang bukan hanya untuk dirinya saja, ya. Jadi kalau sistem operasi biasa itu cukup satu buah komputer saja, ya. Nah, contoh di sini, sistem operasi jaringan itu minimal harus memiliki dua buah komputer, ya, di mana satu PC-nya bertindak sebagai server dan PC yang lainnya bertindak sebagai klien. Sedangkan sistem operasi pada umumnya atau sistem operasi biasa, komputer hanya menyediakan komputer atau PC yang mereka sediakan tidak tergantung pada jumlah. Jadi satu buah PC pun tetap bisa karena sistem operasi ini bersifat standalone, ya. Nah, itu mungkin sering kita mengoperasikan komputer, ya, baik itu komputer desktop atau PC ataupun komputer laptop, ya, yang sedang kita operasikan. Setiap perangkat yang sedang kita operasikan itu memiliki yang namanya sistem operasi. Sebetulnya tidak hanya di komputer saja, tetapi perangkat yang sehari-hari kita gunakan seperti handphone, ya, tablet, itu memiliki sistem operasi. Nah, itu, ya. Jadi yang pertama pengertiannya, kita balik lagi ke sini, sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan, ya. Menangani jaringan. Seperti, nah ini, menangani jaringan itu seperti apa? Pertama, ya, memiliki layanan atau service, ya, yang ditujukan untuk melayani siapa? Melayani pengguna. Karena pada dasarnya sistem operasi jaringan itu digunakan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi berbagi sumber daya tadi, ya. Karena di sini sudah disebutkan berbagi sumber daya, tetapi sumber dayanya yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Contoh, ya. Contoh misalkan kita lihat di gambar. Nah, seperti ini. Ya, ini terlihat sebuah topologi, ya. Nah, yang di tengah ini dia adalah sebagai pusat atau disebut dengan server. Server ini memiliki yang namanya sistem operasi. Nah, jika server ini digunakan untuk memberikan layanan, maka seharusnya server ini terinstall sistem operasi jaringan. Karena dia dikhususkan untuk menangani beberapa klien di sini, ya. Nah, terus bagaimana untuk klien ini? Klien ini tidak diharuskan, ya, menggunakan sistem operasi jaringan, tetapi alangkah bagusnya setiap komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan itu menggunakan sistem operasi jaringan karena dikhususkan untuk terhubung ke perangkat yang lain. Tetapi jika tidak terhubung ke dalam jaringan, maka
sistem operasi yang digunakan itu hanya sistem operasi biasa saja, gitu ya. Nah, itu jadi pengertian atau perbedaan antara sistem operasi biasa dan sistem operasi jaringan. Jadi pada intinya, sistem operasi jaringan itu digunakan untuk menangani jaringan, ya, menangani jaringan saja. Nah, ini secara pengertian secara umumnya. Lalu kita lanjut yang kedua. Di sini ada karakteristik sistem operasi jaringan. Ya. Karakteristik itu apa? Karakteristik adalah ciri yang membedakan bahwa itu adalah sistem operasi jaringan. Yang membedakannya apa? Yang pertama di sini adalah sistem operasi jaringan itu sebagai pusat kendali sumber daya jaringan, ya. Seperti gambar di sini, server ini adalah pusat pengendali. Dia mengendalikan seluruh pengguna, ya, seluruh klien. Nah, jika server ini menggunakan sistem operasi jaringan, maka ciri yang pertama di sini sudah terlihat bahwa sistem operasi jaringan itu memang digunakan untuk mengendalikan sumber daya jaringan, ya. Apakah sistem operasi non-jaringan atau yang bukan dikhususkan untuk jaringan bisa mengendalikan sumber daya jaringan? Sebetulnya bisa saja, tetapi untuk kinerja dan performanya itu tidak akan maksimal, ya. Misalkan server ini dipasang sistem operasi biasa saja, maka pada jaringan ini itu bisa berjalan, cuman tidak akan maksimal, ya. Lalu bagaimana supaya maksimal? Supaya maksimal, otomatis kita harus memberikan server ini sebuah sistem operasi yang khusus untuk menangani jaringan, yaitu sistem operasi jaringan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Mungkin kalian sering mendengar macam-macam sistem operasi jaringan, ya. Jenis-jenis sistem operasi jaringan itu yang pertama ada Windows, ya, atau kita sering menyebutnya keluarga Windows, ya, karena banyak versi-versinya yang dikhususkan untuk jaringan. Terus yang kedua ada Linux, keluarga Linux, karena di Linux pun banyak versi sistem operasi yang digunakan untuk jaringan, ya. Terus ada macOS, ada FreeBSD, ada Solaris, Red Hat, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya yang membedakan sistem operasi jaringan dengan sistem operasi biasanya itu antara Windows dan Linux saja. Jadi orang-orang pada umumnya ketika mendengar bahasa Linux, ya, mendengar kata Linux, maka mereka secara otomatis akan membayangkan bahwa Linux itu adalah sistem operasi untuk jaringan, ya. Padahal tidak seperti itu. Linux pun ada, keluarga Linux pun ada sistem operasi yang digunakan untuk klien atau sistem operasi biasa, ya. Nah, yang kedua juga ada Windows. Nah, ini ya, ini keluarga Windows. Dimulai dari Windows 1985, 92, 95 sampai Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Nah, ini memiliki perbedaan masing-masing. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kebutuhannya, ya. Meskipun semuanya sama menggunakan manajemen yang sama, ya, tetapi ada kebutuhan yang berbeda, ya. Seperti Windows 10 itu sudah bisa digunakan untuk jaringan, bisa digunakan untuk coding,
untuk seorang programmer ya. Tetapi jika kita menggunakan Windows 7 itu tidak bisa, bukan tidak bisa, tetapi tidak maksimal jika digunakan untuk programmer ya, atau jaringan. Nah, jadi setiap sistem operasi ini memiliki kapasitasnya masing-masing, memiliki ciri atau kinerjanya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan setiap sistem operasi dikhususkan untuk jaringan. Terkecuali tadi ya, kita lihat di sini, terkecuali sistem operasi biasa ya, dijadikan standalone ya, dijadikan sistem operasi standalone atau tidak terhubung ke jaringan, seperti mengerjakan tugas, melihat video ataupun presentasi. Nah, itu pada umumnya digunakan sistem operasi biasa. Tetapi yang lebih advance-nya lagi atau lebih bagusnya lagi itu menggunakan sistem operasi jaringan ya. Atau bahasanya network operating system. Nah, kalau untuk network operating system berarti sistem operasi yang mampu berkomunikasi dengan pengguna melalui jaringan ya. Tuh. Nah, itu ciri yang pertama sebagai pusat kendali. Jadi sistem operasi jaringan digunakan untuk mengendalikan sumber daya yang ada pada jaringan. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, ciri dari sebuah sistem operasi jaringan itu harus bisa memberikan akses keamanan pada sebuah jaringan. Jadi seandainya di sebuah pusat atau di sebuah server dia tidak bisa memberikan layanan keamanan ya, berarti sistem operasinya bukan sistem operasi jaringan ya. Jadi yang disebut dengan sistem operasi jaringan itu harus menyediakan layanan keamanan ya, memberikan layanan keamanan pada penggunanya. Tuh. Jadi kalau tadi kita bilang apakah bisa menggunakan sistem operasi biasa? Bisa saja, tetapi yang dipertanyakan apakah sistem operasi biasa itu bisa memberikan keamanan pada pengguna lain atau tidak. Nah, itu ya. Karena belum tentu setiap sistem operasi memiliki keamanan yang bagus. Tuh. Kecuali sistem operasi jaringan yang khusus untuk menangani jaringan itu sudah jelas pasti memiliki layanan keamanannya, itu ya. Layanan keamanan. Kenapa harus ada layanan keamanan? Karena yang namanya jaringan kita pasti terhubung dengan pengguna-pengguna lain, gitu ya. Jadi pengguna lain bisa saja ada yang memiliki niat untuk menghancurkan jaringan kita, seperti sering kita dengar ada hacker ya, ada spy ya, atau orang yang memata-matai kita. Nah, berarti jaringan kita tidak aman. Nah, supaya aman bagaimana? Supaya aman berarti kita harus mencari sistem operasi yang memiliki keamanan tingkat tinggi, itu ya. Nah, itu untuk ciri yang kedua. Nah, ini akan kita lewat aja ya, karena semuanya sama. Pada dasarnya semuanya sama ya. Cuman di sini karakteristiknya, pertama digunakan untuk berbagi sumber daya pada jaringan lain ya, atau pengguna lain. Terus yang kedua, memberikan akses keamanan ke pengguna lain ya. Nah, yang ketiga di sini ada fungsi utama. Jadi ada fungsi utama ya pada sistem operasi jaringan. Kenapa sih orang menggunakan sistem operasi jaringan? Karena memiliki beberapa fungsi utama. Tuh. Ya. Jadi yang pertama, fungsinya menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Jadi sistem operasi jaringan itu memiliki fungsi
bagaimana caranya? Si sistem operasi itu harus bisa memberikan akses komunikasi kepada pengguna lain, ya. Meskipun pada sistem operasi biasa pun bisa, ya, tetapi untuk sistem operasi jaringan ini lebih dikhususkan, ya. Jadi supaya setiap pengguna ini bisa terkomunikasi, ya, terhubung dengan pengguna lain, baik itu server, ya, maupun pengguna lain, maka harus disediakan sistem operasi jaringan, ya, yang lebih bagus untuk penanganan komunikasinya, ya. Nah itu. Nah mungkin pertemuan kita sampai sini dulu, ya. Nanti untuk di pertemuan berikutnya seharusnya kita bahas lebih jauh, ya, karena di sini banyak jenis-jenis sistem operasi jaringan, ya, dan lain-lainnya, gitu ya. Apa itu sistem operasi open source dan lain-lain, masih banyak lah. Nah mungkin sampai sini dulu pertemuan kita di pembahasan mengenai sistem operasi jaringan, karena kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya berikan materinya tentang sistem operasi jaringan, tetapi masih banyak teman-teman yang belum paham, bahkan hanya membaca-baca saja tetapi tidak paham maksud dan pengertiannya. Makanya saya buatkan video di sini sedikit saja mengenai sistem operasi jaringan. Ini pun hanya sebatas pengertian dan penjelasan dasarnya saja, belum masuk ke lebih detailnya. Nah, mungkin dari saya seperti itu saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya, ya. Di video berikutnya mungkin kita akan lanjut ke DHCP, ya. Karena kemarin udah saya buatkan materi tentang DHCP, apa itu DHCP server, ya. Mungkin banyak teman-teman kelas 11 yang belum paham tentang DHCP, ya, tentang jaringan. Nah, nanti akan saya jelaskan videonya di pertemuan berikutnya. Cuman untuk video penjelasan itu pasti durasinya akan lebih panjang, jadi dipersiapkan saja, ya. Dan sepertinya di sistem operasi jaringan pun akan kita lanjut di bagian kedua, ya. Karena sebetulnya masih banyak materinya yang belum saya sampaikan, tetapi karena durasinya saya membuat video tidak terlalu panjang, maka nanti akan kita lanjut di bagian kedua, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.